Halo sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 7 dulu ya. Udah? Oke. Nah, di sini kita sudah masuk di activity 7. This is individual work. Jadi ini adalah tugas individu. Carefully read the expression of agreeing and disagreeing. Number 1 to 5 and 5 statement of opinion in column A. Nah, bacalah secara hati-hati atau pelan-pelan terkait expression tentang setuju dan tidak setuju. Nomor 1 sampai 5. Kemudian ada 5 pernyataan opini di kolom A. Nah, kemudian next, match them by writing in column B. Nah, kemudian kalian matchkan, gabungkan gitu ya, cocokkan dengan yang ada di kolom B. A number representing the most suitable expression of agreeing or disagreeing. Nah, di sini akan merepresentasikan apa sih yang lebih cocok, ekspresi apa sih yang cocok? Nah, antara itu agreeing or disagreeing, setuju atau tidak setuju. For each statement in column A. Untuk pernyataan di kolom A. One has been done for you. Satu sudah dikerjakan untukmu. After the matching activity, challenge yourself to elaborate on your agreement or disagreement based on the opinions that in column A. Nah, setelah kalian mencocokkan itu, kalian bisa mengelaborate atau lebih mengembangkan gitu ya, terkait setuju dan ketidaksetujuan kalian berdasarkan opini di kolom A. Nah, jadi setelah kalian disuruh match atau mencocokkan, kalian juga diminta untuk berpendapat. Kenapa kalian setuju? Kenapa kalian gak setuju? Gitu. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Kita baca dulu deh expressionnya ya. Number 1. I have to say, I disagree with you. I have to say, I disagree with you. Saya harus bilang bahwa saya tidak setuju dengan kamu. Nah, number 2. I agree with that. I agree with that. Saya setuju dengan itu. Terus number 3. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Saya sangat setuju atau saya tidak bisa tidak setuju dengan itu gitu. Pokoknya sangat 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 setuju, pokoknya lebihnya dari setuju pokoknya itu ya. Expressionnya I couldn't agree more. Terus number 4, that makes sense. That makes sense. Ya masuk akal gitu ya. Itu mungkin ya setuju, antara setuju sama nggak ragu lah gitu. Terus number 5, that's true. That's true. Oh, bener. Iya, bener. Itu expressionnya. Oke, langsung kita baca aja statement atau pernyataan di kolom A. Nah, I think digital technologies significantly help us to connect globally with youth from all over the world. I think digital technologies significantly help us to connect globally with youth from all over the world. Saya berpikir bahwa teknologi digital itu secara signifikan membantu kita untuk connect atau terhubung secara global dengan pemuda lain atau pemuda remaja dari seluruh dunia. Nah, di sini sudah dijawabkan kalau jawabannya adalah number 5. That's true. Ya, benar. Nah, kemudian kita harus mengelaborate. Kenapa kalian memilih itu gitu? That's true. Nah, kalau aku secara pribadi, jadi kalian bisa nih menambahkan opini kalian sendiri ya. Kalau opiniku, saya merasa bahwa digital teknologi ini bisa membantu kita untuk connect atau terhubung karena kemudahan yang diberikan. It because the easier thing ya that they give to us.
For example, in social media, contohnya di social media, we not only connect to people around us. Kita tidak hanya terkoneksi dengan orang di sekitar kita, but also we connect to people from all over the world. Tapi kita juga bisa berkoneksi dengan orang dari seluruh dunia. We can discuss, we can tell our opinion, for example, in YouTube and then in Instagram, and it's really helpful. Nah, jadi kita bisa terkonek, kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa menyampaikan opini kita. Nah, itu sangat membantu sih ya untuk kita gitu, untuk bisa terhubung, kita bisa berkomunikasi atau communicate with other people. Okay, next statement number 2. I think not all students are aware of how digital space can support their personal interests. I think not all students are aware of how digital space can support their personal interests. Saya berpikir bahwa tidak semua siswa itu aware atau peduli bagaimana digital space can support their personal interests. Bisa mendukung tentang ketertarikan secara personal. I should answer. I have to say ya, I disagree with that. Nah, saya harus berkata bahwa saya tidak setuju dengan itu. Because ya, karena dalam dunia digital yaitu ada namanya algoritma. Nah, dari algoritma itu dia sangat membantu kita gitu untuk mengetahui ketertarikan terhadap diri kita, ketertarikan apa yang membuat kita senang gitu tentang bersosial media, khususnya ya digital spaces. Nah, dari situ juga sebenarnya semua orang yang menggunakan sosial media, yang menggunakan teknologi digital, itu juga jadi tahu apa yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka ingin menjadi lebih baik gitu. Makanya I disagree with that. Atau mungkin kalian ada pendapat lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Karena ini bisa agree, bisa disagree sih ya. Makanya ini disebut opinion. Jadi tergantung pendapat kalian. I guess our information and communication technology or ICT lessons should show us how to make the best use of digital technology for a better life. I guess our information and communication technology ICT lessons should show us how to make the best use of digital technology for a better life. Saya pikir digital informasi atau teknologi informasi dan komunikasi ya, atau TIK kalau di Indonesia, pembelajarannya itu harusnya mencontohkan atau menampilkan tentang bagaimana penggunaan terbaik, best use, tentang teknologi digital untuk kehidupan yang lebih baik. Aku menjawab number 4, that makes sense. Ya, itu masuk akal sih. Karena kan ya, kebanyakan teknologi informasi itu biasanya gurunya mengajar tentang bagaimana menggunakan teknologi aja, tapi belum mencangkup bagaimana memanfaatkannya secara mendalam, bagaimana teknologi itu ternyata bisa membantu kita untuk membuat kehidupan kita tuh lebih baik. Contohnya nih, pembelajaran bahasa Inggris ya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang kalian pahami di sekolah. Nah, kalian bisa mereview ulang pembelajaran itu dari YouTube.
Nah, di sini sebenarnya kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan teknologi itu supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, yaitu dengan belajar dari YouTube. Nah, gimana tuh bahasa Inggrisnya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Atau kalian punya opini lain bisa banget. Oke, I argue that students should start to use technology as producer, such as a creative software, not just a consumer. I argue that students should start to use technology as producers, such as to create software, not just as consumer. Saya berpendapat bahwa siswa itu seharusnya memulai untuk menggunakan teknologi sebagai pengembang, seperti membuat software, not just a consumer, bukan hanya sebagai consumer. Kalian setuju nggak nih? Kalau aku sih, I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Nah, karena kebanyakan dari kita itu ya masih memanfaatkan teknologi yang dibuat oleh luar. Because most of us is use technology from other country. It's still not many Indonesian people produce something such as to create software and anything. So yeah, they only be a consumer. How to start? Yeah, we should learn about this technology. Bagaimana cara mulainya? Ya, kita harus belajar lah ya bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Misal nih kalian pengen belajar membuat software. Ya udah, coba kalian cari deh di YouTube gimana caranya belajar, kemudian kalian bisa kali ya membuat, ya tergantung interest kalian lagi sih. Yuk, kita lanjut. The last, I don't agree that parents use their fear of technology, such as becoming addicted and wasting time, to prevent their kid from using social media and online space for learning. I don't agree, saya tidak setuju bahwa orang tua menggunakan ketakutan mereka terhadap teknologi seperti menjadi addicted atau kecanduan and wasting time dan membuang-buang waktu to prevent their kid from using social media untuk menjauhkan anak-anak mereka dari menggunakan sosial media and online space for learning dan ruang online untuk belajar. Kalau aku sih I agree with that. Ya, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan pendapatnya kalau dia tidak setuju gitu ya. Karena sosial media itu seperti pisau sih. Gimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk diri kita? Apakah kita mau membuang-buang waktu dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat atau kita mau menggunakan untuk belajar. Nah, kalau aku sih percaya ya, kalian yang nonton video ini itu sudah menggunakan sosial media, teknologi, online itu untuk belajar karena kalian nonton video ini. Jadi, saya yakin banyak orang-orang seperti kalian yang senang belajar dari YouTube. Oke. Oke, that's all ya. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.